Halo, welcome back to my YouTube channel. Tentunya masih bersama Bu Nurul di mata pelajaran biologi. Biasakan untuk menonton videonya sampai habis, jangan ada yang di skip agar materinya tersampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Di pertemuan kali ini, Bu Nurul akan membahas masih di materi sistem gerak, yaitu tentang otot. Yuk, kita simak videonya dan pahami materi yang Ibu jelaskan ya. Sebagaimana yang pernah Bu Nurul jelaskan di materi jaringan otot, bahwasannya otot yang berperan dalam sistem gerak ini adalah otot rangka atau otot lurik, yang mana otot ini merupakan alat gerak aktif. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia mampu berkontraksi dan juga berelaksasi sehingga otot mampu menggerakkan rangka kita atau persendian kita. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kira-kira berapa jumlah otot yang ada pada tubuh kita? Nah, jadi setiap manusia itu memiliki sel otot kurang lebih 650 buah. Nah, otot kita ini menyusun setengah dari jumlah berat pada tubuh kita sendiri. Lanjut, kenapa sih otot itu penting bagi tubuh kita? Nah, jadi di sini kita bahas fungsinya. Yang pertama yaitu untuk menjaga organ penting dalam tubuh agar tetap berada pada tempatnya. Kemudian yang kedua, menggerakkan tulang sebagai alat gerak pasif. Kemudian yang ketiga, membantu menggerakkan lidah dan gigi untuk mengunyah makanan. Yang keempat, membuka dan menutup kelopak mata. Kemudian yang kelima, memompa darah dari jantung. Dan yang terakhir, membuat kita bisa tersenyum. Sekarang kita bahas tentang struktur otot. Ingat nggak nih, Bu Nurul pernah menjelaskan tentang struktur otot, bahwasannya jaringan otot ini tersusun dari sel-sel atau serat-serat otot yang tergabung dalam berkas-berkas. Sel otot memiliki membran plasma yang disebut apa? Sarkolema, dan berisi sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Nah, serat otot ini disebut dengan miofibril. Miofibril itu dia mengandung yang namanya miosin, protein miosin yang dia itu miofilamennya tebal, kemudian sama protein aktin yang miofilamennya tipis. Nah, di sini terdapat unit gelap dan terang yang disebut dengan sarkomer. Coba deh lihat gambarnya tuh, miofibril, sarkomer. Nah, kita bahas dulu protein aktinnya. Protein aktin ini yaitu protein pembentuk filamen halus yang terdiri dari dua untai. Ingat, aktin itu yang tipis. Nah, dua untai itu ada tropin dan tropomiosin. Pada protein aktin ini terdapat binding site yang merupakan tempat miosin nantinya bisa menarik aktin. Pada saat otot tidak berkontraksi, binding site-nya ini ditutupi oleh protein tropin tropomiosin yang dapat dihilangkan dengan ion kalsium. Sedangkan protein miosin itu sendiri yaitu protein pembentuk filamen kasar yang terdiri dari serabut. Nah, serat otot atau miofibril ini tersusun atas sarkomer yang mana diperhatikan nih pada gambar pita I. Ini menghasilkan daerah terang pada otot, yaitu dia adanya di bagian aktin, pita I. Nah, kemudian pita A ini menghasilkan daerah gelap pada otot, yaitu miosin. Di daerah miosin. Kemudian ada zona H nih di tengah-tengah. Zona H ini adalah daerah terang sempit di antara daerah gelap pita A. Kemudian ada yang namanya garis Z. Lihat pada gambar, garis Z ini garis gelap di tengah pita I. Sumber energi untuk gerak otot salah satunya ada ATP atau adenosine trifosfat. Di sini Bu Nurul akan membahas tentang mekanisme kerja otot. Jadi yang pertama, impuls saraf tiba di neuromuscular junction. Nah, di sini mengakibatkan pembebasan yang namanya asetilkolin.
Asetilkolin ini sendiri merupakan zat kimia salah satu neurotransmitter atau zat kimia penghantar rangsangan saraf yang paling umum dikenal. Jadi tadi tahapannya yang pertama, impuls sarafnya tiba di neuromuscular junction. Kemudian yang kedua, setelahnya terjadi pembebasan asetilkolin. Kita lanjut ke tahapan yang ketiga. Oke, jadi kehadiran asetilkolin tadi menyebabkan pembebasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Jadi di tahapan ketiga, ion kalsiumnya keluar dari retikulum sarkoplasma. Lanjut ke tahapan yang keempat. Di tahapan keempat, jadi ion kalsiumnya akan terus meningkat. Nah, peningkatan ion kalsium itu menyebabkan kalsiumnya bisa terikat oleh troponin. Lanjut ke tahapan kelima. Jadi tadi ketika ion kalsium berikatan dengan troponin, ternyata bisa mengakibatkan perubahan struktur, yaitu menyebabkan terbukanya daerah aktif tropomiosin yang semula tertutup oleh troponin. Nah, di tahapan kelima ini jadi tropomiosinnya itu terbuka. Nah, lanjut ke tahapan keenam. Jadi ketika si tropomiosinnya ini terbuka, hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan filamen aktin dan akan membentuk yang namanya aktomiosin. Sampai di sini bisa difahami? Nah, lanjut ke tahapan ketujuh di mana ada yang namanya perombakan ATP sehingga membebaskan energi yang dapat menyebabkan miosin tadi mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan yang namanya pemendekan otot. Nah, ini udah tahapan kontraksi ya. Ketika otot memendek, ini berarti otot melakukan kontraksi gitu. Terjadi kontraksi otot. Sudah kontraksi, lalu bagaimana relaksasinya? Nah, jadi di tahapan selanjutnya ini miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosinnya tadi akan terputus ketika molekul ATP terikat pada kepala miosin. Nah, pada saat ATP-nya terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin pada tropomiosin. Nah, ini sudah ke mekanisme relaksasinya. Jadi proses kontraksi otot ini dapat berlangsung selama ATP dan ada ATP dan juga ion kalsium. Pada saat impuls berhenti, ion kalsiumnya kan akan kembali ke retikulum sarkoplasma. Jadi troponinnya akan kembali ke kondisi semula dan menutupi daerah tropomiosin sehingga menyebabkan otot berelaksasi kembali. Sampai di sini bisa difahami bagaimana mekanisme kerja otot, yaitu bagaimana ketika otot kita berkontraksi dan juga berelaksasi. Coba didengarkan ulang pelan-pelan penjelasan Bu Nurul, nantinya insya Allah akan paham. Memang mekanisme kerja otot ini sedikit rumit gitu, jadi dipahami dengan cermat dan pelan-pelan saja memahaminya. Oke, mari kita lanjut. Silahkan perhatikan gambar otot saat berkontraksi dan juga saat relaksasi. Perhatikan struktur ototnya. Jadi saat kontraksi tadinya kan miosin menarik aktin sehingga pita I-nya ini akan memendek. Ya enggak? Dilihat. Nah, kemudian zona H-nya hilang. Kemudian saat relaksasi ini miosinnya kan melepas aktin sehingga pita ini kembali memanjang, ya enggak? Lihat gambar di sini. Kemudian zona H-nya kembali muncul. Biasanya nih soalnya sering keluar yang bentuknya seperti ini. Bagaimana struktur otot ketika otot berkontraksi? Bagaimana struktur otot ketika otot berelaksasi? Baik, mari kita lanjut ya. Selanjutnya kita bahas tentang macam-macam otot. Nah, sebenarnya ini sudah Ibu jelaskan kan. Ibu hanya ingin mengingatkan macamnya saja. Ada otot lurik atau otot rangka yang fungsinya untuk pergerakan. Kemudian ada otot jantung. Kemudian ada otot polos. Nah, nanti Ibu cantumkan saja linknya untuk pengingat kalian untuk memahami apa saja cirinya dan yang membedakan ketiganya ya.
Kita lanjut ke penggunaan energi pada gerak otot yang mana terdiri dari dua fase, yaitu ada fase anaerob dan fase aerob. Jadi nanti di kelas 11 itu akan dibahas proses pembentukan energi. Kalau yang anaerob itu dia tidak membutuhkan oksigen, sedangkan fase aerob itu fase respirasi aerob ini adalah pembentukan energi yang membutuhkan oksigen. Kita bahas dulu yang pertama, fase anaerob yang tidak membutuhkan oksigen, yang mana digunakan ketika otot kita berkontraksi. Yang pertama, jadi kerja aktin tadi, aktin dan miosin itu membutuhkan yang namanya ATP. ATP ini dibentuk kembali melalui yang namanya fosforilasi dan digunakan untuk kerja aktin dan juga miosin. Otot yang terlalu lama berkontraksi akan lelah karena penurunan ATP dan peningkatan asam laktat, sehingga fasenya nanti akan berubah menjadi fase aerob. Nah, jadi sumber energi gerak otot tadi selain ATP, jadi sebelumnya ada yang namanya glikogen atau gula otot. Nah, glikogen ini dilarutkan akan berubah menjadi laktasidogen. Laktasidogen diubah menjadi glukosa dan juga asam laktat. Nah, glukosanya nantinya akan diubah menjadi karbon dioksida, H2O atau air, dan juga energi atau ATP. Nah, tadi di fase kontraksi itu sering disebut juga dengan fase anaerob, yang mana ketika tubuh kita terlalu sering berkontraksi itu bisa menyebabkan yang namanya penimbunan asam laktat atau produksi asam laktat yang berlebih. Contohnya nih, seperti saat kalian berolahraga. Nah, kan bisa menimbulkan kelelahan, ya enggak? Nah, jadi bagaimana caranya agar asam laktatnya dapat dioksidasi? Yaitu maka tubuh harus memasuki fase aerob, yaitu dengan melakukan reaksi dengan membuat agar suplai oksigennya itu lebih banyak masuk ke tubuh kita. Nah, yang penasaran dengan bagaimana tahapan respirasi aerob dan juga anaerob, kalian bisa searching atau kalian bisa buka di YouTube channelnya Bu Reni Hidayanti. Nah, di situ Bu Reni sudah membahas bagaimana proses respirasi aerob dan juga anaerob. Oke, baik untuk anak-anak ibu, cukup sekian materi tentang otot. Semoga kalian bisa memahaminya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ibu yang sedang berada di rumah, tidak bosan-bosannya Bu Nurul mengingatkan jangan lupa untuk melaksanakan sholat fardu di awal waktu. Nah, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Bu Nurul.